Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lagi mau bikin video sama orang yang udah lama banget dikangenin karena 2 tahun gak ketemu. Dan salah satu orang yang aku kagumi juga karena yang pertama selain masih muda, tapi juga prestasinya udah luar biasa banyak banget. Udah kan 30 juz juga, masya Allah. Semoga ketularan ya. Amin. Dan sekarang ini masih ke semester 1 ya, Dek? Semester 1 naik 2, naik kelas alhamdulillah. Naik tingkat ya kalau ya. Naik tingkat dari semester 1 mau semester 2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan baru terpilih sebagai Duta Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wah, keren. Oke Dek, untuk yang pertama mungkin perkenalan dulu ya. Dari nama dulu, boleh nyapa-nyapa dulu. Silakan Dek. Udah sebenarnya grogi deh, tapi ya kita jalani aja lah ya sambil mengisi suasana yang bermanfaat di malam minggu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Iswatin Hasanah Kamal. Mungkin sebagian udah ada banyak yang kenal juga. Tapi kenapa saya manggilnya apa ya? Kakak aja. Kenapa Teh Latifah ini manggilnya Ade? Karena kita udah kenal lama, dan semua orang yang kenal saya dari dulu itu biasanya manggilnya Ade, sapaan akrab dan sapaan keluarga seperti itu. Alfi Iswati Hasanah Kamal, saya sebetulnya asli Bandung, lahir di rumah sakit, alhamdulillah normal ya. Tapi kalau ditanya gen keturunan dan lahir sebagainya, sebetulnya saya random ya. Random, artinya saya lahir asli tanah air di Bandung, cuma saya merantau ke Sumedang ini pada tahun 2010. Sebetulnya dari 2007 saya udah mengembara ke sini sih, cuma mulai menetap tahun 2010. Tapi kalau menurut kultur dan budaya itu kita karena keluarga dari Banten Tulen gitu ya, jadi ya beginilah. Campuran-campuran lah adanya dari sikap dan yang lainnya. Mungkin orang mengira kok kayaknya nggak Sunda banget gitu. Nah itu dia mungkin latar belakangnya dari situ. Blasteran. Kalau orang kan blasteran kan sama Jerman sama mana, kalau saya ya tetap Jawa sih. Gitu. Berarti Dek kan sebelumnya Abi sama Umi tuh tinggal di Bandung ya? Ya. Daerah Permata Biru. 2010 mulai ke Sumedang ini berarti sekaligus pertama kali merintis pesantren Uki ya? Ya. Quranul Mustafa ini. Jadi yang kita tempatin sekarang ini, yang dulunya ya mungkin belum seperti ini ya, dari mulai tanah, kemudian dan itu juga beli tanah hanya 14 tumbak. Itu juga ya bermula dari hanya keinginan ayah sendiri, keinginan yang memang belum pasti depannya apa, cuma beliau punya tekad yang kuat bahwa saya ingin punya pesantren, bahwa saya ingin menularkan ilmu-ilmu saya kepada generasi-generasi selanjutnya, supaya di bangsa kita ini nggak hanya kita itu dituntut untuk pintar umum saja, akan tetapi agamanya juga dituntut untuk faham gitu. Nah maka dari itu dirintislah pondok ini mulai dari 2010. Mulai ada santri ya. Dan 2010 itu mulai santri dari hanya 10 orang saja waktu itu, dan mungkin waktu itu teteh masuk ke angkatan berapa ya? Jadi di Latifah ini dulu sempat 3 di sini, kita bareng-bareng nuntut ilmu di sini, dan Nomedan ya Nomedan Nomedan lah ya maksudnya ya gitu. Oh iya, berbicara tentang pesantren Dek, boleh disampaikan gak sih pengalaman mondok dulu dari mulai kapan, terus di mana aja? Kalau pribadi saya sendiri, sebetulnya mondok itu ya memang saya sendiri yang mau gitu ya, dari mulai mondok itu. Padahal dari orang tua itu sempat menawarkan gitu ya, Adek mau ke pesantren atau SMP biasa? Padahal SMP biasa lebih enak loh, lebih dekat. Mau nggak? Saya lebih memilih nggak mau, karena waktu itu pikiran saya waktu itu bukan saya pengen paham agama, bukan seperti itu, tapi saya ngelihatnya kakak sendiri. Jadi saya punya kakak
kakak saya beda 4 tahun, dan beliau dari SMP udah mulai mondok dan sebagainya. Dan saya Sundanya Kabita gitu. Saya terinspirasi ya. Saya terinspirasi dari situ karena pulang dari pondok itu ngelihat kakak saya kok ngajinya pinter gitu. Nah, Namanya siapa Manda? kakak saya Muhammad Rifat Albanda, mungkin sebagian juga udah tahu. Kalau sapaan keluarga Albi saya manggil. For your information ya, kakaknya Ade ini atau Muhammad Rifat Albana ini tahun 2020 ya? 2020 ini adalah sebagai juara 1 MTQ nasional MTQ nasional yang di Padang itu ya, Dek? Ya, di Padang. Cabang 30 juz. Alhamdulillah. Ya makanya kalau di koran itu kemarin tanggal berapa ya, di pikiran rakyat itu tulisannya husnul khotimah. Karena kan kalau di MTQ itu kan kita terbatas usia. Nah, usia AA itu 23 tahun itu adalah batas usia dari cabang 30 juz. Sedangkan 30 juz itu kan udah akhir dari tahfidz Al-Quran ya, nggak ada lagi setelah itu gitu. Makanya disebutnya ya di tahun terakhir, kemudian di juz yang paling tinggi, dan juara 1 pula. Nah itu makanya orang-orang menyebutnya husnul khotimah. Alhamdulillah. Oke Dek, boleh dilanjut pengalaman pondoknya. Oh iya. Terus setelah itu saya disebutnya nomaden sih ya. Waktu SMP itu 2 kali saya pondok. 2 kali mondok, pertama di Misbahun Nur ya. Pertama di Misbahun Nur Cimahi, itu MTS saya di situ. Dan semoga kalau ada teman-teman saya atau guru-guru saya di Misbahun Nur, salam dari saya. Kemudian 6 bulan saya di sana. Kenapa saya pindah ya, itu karena masih kecil gitu ya. Waktu itu ya istilahnya ya kurang betah lah ya. Padahal di sana itu fasilitas serba ada, tapi yang nggak tahu mungkin sudah jalannya. Saya keluar dari situ, kemudian pindah ke pesantren yang lain, pindah ke Sumedang di Al-Hikam Salafiyah di Tanjung Kerta. Di situ juga saya sambil sekolah formal di MTS plus Al-Hikam di situ. Nah, barulah dari situ melanjutkan ke aliyah untuk formalnya, dan untuk pesantrennya saya juga pindah ke Nagreg di Al-Falah 2. Al-Falah 2 Nagreg. Ya pokoknya ceritanya panjang lah kenapa saya bisa sampai di sana. Nah, al-akhir yang tadinya saya sebetulnya tidak mau ke pesantren Al-Falah itu, cuma ya alhamdulillahnya saya ternyata paling betah di sana 4 tahun. Alhamdulillah. 4 tahun itu satunya khusus setahunnya. Nah, dan menyelesaikan 30 juz di Al-Falah ya? Ya alhamdulillah. Saya menyelesaikan hafalan di guru saya Kiai Haji Ahmad Farizi. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya saya ngafal itu bukan murni dari sana sih sebetulnya. Banyak guru-guru saya yang terlibat, yang menjadi pembimbing atau badal setoran saya dari mulai ngafal gitu. Oke Dek, pengalaman mondok kan udah nih, Yeah. Dan sekarang juga lagi mondok ya di Alhamdulillah. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu di Ma'had Al-Jamiah. Sekarang nih izin ya Dek mau menyebutkan prestasi-prestasi yang udah pernah Ade raih di usia semuda ini menurut Teteh dengan prestasi yang luar biasa membanggakan. Yang pertama adalah pernah juara 3 tilawah SD tingkat Kabupaten Sumedang. Kemudian di SMP Al-Hikam pernah menjuarai satu cabang 5 juz se-JKHAS Kabupaten Sumedang. Di MTS juara 1 cabang 5 juz tilawah MTQ Kabupaten Sumedang. Juara 2 Musyabaqah Fahmil Quran Sekota Bandung event MTQ ya, gitu ya. Kemudian juara 2 Musabaqah Fahmil Quran tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Juara 1 Pidato Bahasa Arab Aksi Umat tingkat Provinsi Jawa Barat. Juara 2 5 juz tilawah MTQ tingkat Kabupaten Bandung 2020. Cabang 5 juz tilawah tingkat MTQ Kota Bandung 2020. Juara 1 Musabaqah Fahmil Quran MTQ tingkat Provinsi 2020. Juara Harapan 1 Musabaqah Fahmil Quran tingkat Nasional 2020. Duta Ma'had Al-Jamiah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah Dek, sebenarnya kalau dirinci itu banyak banget kan prestasinya, tapi yang mau coba Teteh bahas di sini, perdalam di sini adalah tentang yang ini nih. Yang pertama mungkin juara 1
MFQ tingkat Jawa Barat pada saat itu ya. Runner up. Iya. Dan pada saat itu alhamdulillah Teteh berkesempatan melihat grand finalnya. Ya itu malu banget sebenarnya. Ada Ya orang sih. yang jauh deket jauh datang. Dan itu inget banget tuh selisihnya tuh antara Ade sama tim satu lagi tuh cuma selisih 1 poin aja kan ya. Ya. Dan itu memang pertamanya seri itu nilainya, karena juri bingung memutuskannya harus gimana, akhirnya dikasih 1 pertanyaan rebutan gitu. Dan itu cuma kayak telat mencet aja sih ya, itu cepet-cepetan mencet aja. Nah, Dek boleh dijelasin gak Dek pengalaman dari mulai Ade juara Musabaqah Fahmil Quran di tingkat Jawa Barat sampai alhamdulillah di tahun 2020 ini juga Ade menjuarai Harapan 1 di tingkat nasional. Ya, jadi ya itu lika-likunya ya dalam musabaqah itu yang pasti yang harus kita tanamkan dalam hati itu niat yang pertama kan ketika musabaqah itu kita untuk syiar Islam, syiar Al-Quran yang terutama karena ini eventnya musabaqah tilawatil Quran. Jadi mau tidak mau di situ kita dituntut untuk ikhlas mencari ilmu atau mendalami ilmu Al-Quran dan mentablikannya kepada orang lain gitu ya. Kemudian dari situ juga kita harus mengetahui kalau dalam musabaqah itu kan ya ada aturan, kemudian ada ada trik-trik yang harus dijaga itu dalam musabaqah karena di situ ada kepentingan lain dalam musabaqah itu kita bagaimana bisa membawa nama baik ke ke kafilah kita masing-masing gitu ya. Nah di situ yang ya pokoknya banyak banget lah pengalaman dari situ di Fahmil Quran itu atau tapi ini teman-teman paham ya apa itu Fahmil Quran ya? Boleh dijelasin aja dulu secara garis besarnya. Jadi kalau Fahmil Quran itu kita sebut cerdas cermat Al-Quran kalau bahasa kitanya ya, bahasa istilahnya. Cuma karena kalau di MTQ itu, event MTQ itu kan karena banyak cabangnya dari mulai syarhil Quran, tilawatil Quran, hifdzul Quran, khatat dan sebagainya. Nah ada salah satu cabang yang di situ isinya cerdas cermat Al-Quran, tapi namanya itu dirubah dengan ya latar belakang ininya pionirnya yang membuat nama itu dengan MFQ ya, MFQ Musabaqah Fahmil Quran. Nah kemudian di situ aturan-aturannya itu tetap sama dengan cerdas cermat seperti biasanya, akan tetapi hanya materinya saja yang di situ kita hanya memperdalam Al-Quran, memperdalam bahkan tidak ada istilahnya ada kalau di CCQ kan ada matematikanya, ada apanya. Nah sebetulnya kalau di MFQ itu segala ada bidangnya, akan tetapi itu yang hanya ada di lingkup Islam saja gitu, lingkup Al-Quran saja. Misalnya kalau di matematika ada kan di kita kan ilmu matematika adanya di ilmu faraid. Nah itu juga dijadikan di bidang Fahmil Quran itu dijadikan soal juga. Kemudian tahfidzul Quran, nahwu sharaf, bahasa juga yang kita pakai itu bahasa Arab untuk ngelogat kitab ya, bahasa Inggrisnya itu digunakan untuk menerjemahkan Al-Quran. Jadi kita juga nggak ketinggalan ya dari ilmu itu. Tetap 3 orang. Nah yang 3 orang itu di berbagai bidang. Jadi hasil seleksi sebelumnya ya, mungkin hasil seleksi sebelumnya. Jadi kita itu tingkat yang paling bawah itu kan tingkat kabupaten kota ya. Sebelumnya ada juga yang tingkat kecamatan, tapi itu nggak semua ngadain gitu. Jadi tingkat kabupaten kota itu kalau untuk MFQ itu sudah paling rendah. Kemudian di situ dari runner up-nya itu dipilih lagi di mana yang cocoknya. Oh yang bahasa itu adanya di juara 3 misalnya, maka diambillah 1. Atau yang tahfidzul Qurannya cocoknya ada yang di juara 2 nih, maka diambillah si orang itu. Alhasil 3 orang ini yang nantinya akan dilanjutkan ke babak tingkat provinsi itu adalah orang-orang pilihan yang diseleksi dari tingkat sebelumnya gitu. Kemudian sama dari situ juga untuk menuju ke tingkat selanjutnya, ke tingkat nasional itu orang-orang yang diseleksi dari tingkat provinsi kayak gitu, dari bisa dari
runner up 1 2 3 atau bahkan harapan juga kalau memang dia mumpuni itu terkadang pembina ngambil orang itu gitu. Karena selain ada penilaian secara tim juga pasti Iya. ada penilaian secara personal gitu. Iya. Dia mumpuni atau enggak. Iya. Nah, Ade tadi kan dari mulai kabupaten dulu nih. Iya. Dulu mulai dari perwakilan Kabupaten Sumedang atau Bandung? Waktu itu perwakilan itu Kota Bandung. Kota Bandung. Kota Bandung kalau dari Fahmil Quran. Kalau dari Sumedang itu, padahal waktu itu udah pribumi Sumedang ya waktu itu, cuma saya nggak ikut dari sana karena waktu itu di Sumedang itu sempat ikut, tapi cabangnya beda. Cabang 5 juz waktu itu, tapi kalau di Fahmil Quran ada ikutnya yang di Kota Bandung itu. Berarti untuk Fahmil Quran ini pertama Ade jadi delegasi dari Kota Bandung. Yeah. Lolos di Kota Bandung jadi perwakilan Provinsi Jawa Barat. Ternyata lolos juga nih di Provinsi Jawa Barat, juga mewakili tahun 2020 mewakili di tingkat nasional. Itu ada di Kota Padang, karena biasanya MTQ ini digilir ya Dek, kota-kotanya itu ya. Nanti dipilih tergantung di mana nanti. Oke Dek, kita lanjut ke tentang ini sih, yang siapa sih maksudnya selain tadi AA atau kakak gitu yang memang menjadi inspirasi Ade, siapa aja orang-orang yang memang berperan gitu sampai Ade menjadi Ade yang sekarang gitu, yang di usia muda tapi udah hafal 30 juz juga dengan prestasi-prestasi yang sangat membanggakan gitu. Kalau dari sosok inspirator gitu ya, sosok motivator hidup itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Karena saya nggak fanatik atau Ade nggak fanatik ke satu orang saja, tapi di balik itu ternyata ketika kita sadari banyak sekali motivator-motivator kita yang bisa menginspirasi sampai kita seperti ini gitu ya. Dari mulai apalagi ketika mulai pertama mondok gitu ya. Tapi dulu sebetulnya sebelum saya mondok formal di kota lain gitu ya, ini kan UKI ini udah berdiri dan Ade di situ ya jadi santri termuda lah, santri angkatan pertama termuda yang pada saat itu Ustadz Irham. Ya, Ustadz Irham. Nah itu beliau itu adalah sosok Ustadz yang memang sangat menginspirasi sekali bagi saya gitu, karena beliau itu orangnya multi talent ya, multi talent. Jadi nggak hanya di beliau paham kitab, tapi beliau hafidz Quran, beliau juga qori. Nah itu dalam berapa tahun ya ketemu sama saya, lumayan lama ya, lumayan 4 atau 5 tahunan. Dan selama itu saya menjadi santri termuda, walaupun saya waktu itu SD kelas 4 lah, dari mulai SD kelas 4 itu saya udah ngaji sama beliau. Kemudian saya juga kalau di tingkatan ngaji Al-Quran kan pertama bin nazar ya, bin nazar dulu, khatam bin nazar itu pertama ke ayah, kemudian ke beliau juga. Nah ke beliau juga, dari situ beliau banyak memberi ilmu yang sangat bermanfaat. Karena waktu itu saya masih kecil belajarnya, jadi ingatan-ingatan itu sangat melekat sampai sekarang gitu ya. Dari waktu itu beliau mengajar Al-Silati yang pada nyatanya gitu ya, kalau misalnya anak-anak SD, tingkatannya SD itu belajar Nahwu itu sebetulnya mereka tahu apa sih gitu ya, mereka tahu apa, tapi selain itu saya ya nggak nyangka juga gitu, yang di situ saya SD sedangkan yang lain itu udah lulus SMA atau bahkan yang masih SMA, ada juga yang sudah sarjana, dan itu disetarakan semua. Tapi ternyata saya ada masuk ke orang-orang yang unggul gitu loh. Nah padahal itu kan pengajiannya nahwu shorof gitu ya. Nah di situ lebih meyakinkan lagi kepada saya bahwa dari pengajian kitab itu yang memang mayoritas orang menganggap ilmu nahwu shorof itu adalah ilmu alat yang memang sulit dipahami gitu ya. Tapi di situ saya yakin, oh ini tuh ilmunya gampang loh, saya aja bisa kok dari dulu. Nah dari situ saya sampai sekarang tidak pernah mendefinisikan bahwa ilmu nahwu shorof itu sulit. Walaupun pada nyatanya sekarang saya kalau disuruh baca kitab sih masih gitu ya, masih melelo. Tapi sedikitnya saya tahu gitu ya, atau ada yang paham lah ya, ilmu itu tidak ada yang sulit ketika kita menjalaninya dengan enjoy, nikmat gitu ya. Kemudian
saya terinspirasi dari apa sih ngafal Quran? Nah sebetulnya awalnya dulu itu kan Ade dulu ngafal dari SD juga gitu. Di sini kan dari mulai sama Ustadz Dirham udah setoran-setoran. Walaupun memang Ade kalau setoran tuh dari satu kaca itu dibaginya 3 atau dibagi kadang dibagi 2 itu kalau rajin ya. Kalau dibagi 2 itu rajin. Kadang seperempatnya kayak gitu. Nah itu dididik dari ayah. Ayah bilang sok sedikit. Walaupun saya itu belum tahu apa sih tahfidz Al-Quran itu apa sih istilahnya gitu. Dan kenapa sih Quran harus dihafal-hafal? Biarin aja sih dibaca aja gitu. Yang penting bagus bacaannya gitu. Nah, saya hanya mengetahui sebatas itu. Tapi kesini-sini saya dipondokkan ke pondok tahfidz Al-Quran. Saya bertemu dengan inspirator-inspirator yang memang beliau notabene-nya penghafal Al-Quran, bahkan yang prestasinya luar biasa. Jadi guru saya itu di yang pertama waktu di Al-Hikam, saya ada di sana salah satu guru yang beliau itu juara 1 tahfidzul Quran internasional, bahkan beliau dihadiahi pada saat itu masuk ke dalam Ka'bah oleh Raja Saudi. Masya Allah. Alhamdulillah. Berkah Al-Quran. Ya, berkah Al-Quran itu di situ sangat terasa sekali. Dan ternyata disitulah saya baru mengetahui gitu. Oh, ternyata menghafal Al-Quran itu seperti ini rasanya, seperti itu. Jadi walaupun banyak godaan, tapi kita melihat dari sisi keberkahannya dari situ. Kemudian guru saya yang di Al-Falah juga, Kiai Haji Ahmad Farizi, yang beliau saya menghatamkan Al-Quran di beliau juga salah satu ini juga apteker juga ya istilahnya. Beliau juara 1 ya juara 1 ya kalau nggak salah, juara tafsir Al-Quran bahasa Arab 30 juz internasional di Arab Saudi juga beliau. Jadi dari situ walaupun beliau nggak sepenuhnya gini loh Alfi, kamu tuh harus seperti ini, tapi dalam melihat sikap beliaunya aja kita udah terinspirasi gitu ya. Dari teladan-teladan beliau sehari-harinya itu sudah sangat menginspirasi, sehingga saya menjadi oh iya ya, karena orang yang memiliki ilmu itu kan semakin tinggi semakin menunduk bagaikan padi gitu ya. Nah dari situ saya oh ya ternyata hakikat ilmu itu seperti itu gitu ya, sebagaimana mulianya ilmu itu akan semakin kesini semakin kita mengetahui gitu hakikat dari ilmu itu sendiri gitu. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Dengar cerita Ade tuh jadi kayak Allah tuh membuktikan gitu melewati orang-orang yang mau mencari ilmu Allah gitu, menghafal Al-Quran. Allah kasih privilege gitu. Kayak tadi disuruh Raja Salman masuk ke Ka'bah, dan Teteh juga menyaksikan gitu banyak hal-hal yang memang Allah kasih gitu, privilege yang Allah kasih sama orang-orang yang mau menghafalkan Al-Quran gitu. Nah, itu kan yang pertama tadi dari guru nih ya. Dari ayah juga. Memang kalau dilihat dari Teteh kan mengenal Ade dan keluarga Umi Abi itu sejak 2013 pertengahan lah ya. Semester 2 kuliah Pokoknya waktu itu. ada SMP lah itu ya. Zaman-zamannya tuh awal-awal. Ya. Nah itu yang Teteh lihat tuh Umi dan Abi itu tidak pernah memaksakan gitu. Tapi mereka memberi contoh dulu gitu. Jadi kan banyak juga kayak misalnya kamu ngafal dong gitu, kamu harus bisa ini, harus bisa itu, tapi hanya sekedar memerintah doang. Tapi yang Teteh lihat dari Abi dan Umi enggak gitu, mereka mencontohkan, mereka pun menghafalkan Al-Quran gitu, mereka juga memberikan contoh-contoh yang baik gitu deh. Bahkan setahu Teteh 2010 ketika UKI Ulumul Quran ini dirintis tuh banyak banget yang diambil dari kayak anak yatim piatu gitu ya, dari yang memang kurang mampu gitu, tapi Umi dan Abi dengan berbaik hati menampung di sini untuk mencetak para penghafal Al-Quran gitu. Nah, tapi boleh nggak sih dijelasin lebih detail lagi gitu tentang bagaimana sih Umi sama Abi mendidik Ade dan kakak gitu sehingga menjadi para penghafal Al-Quran yang prestasinya Masya Allah banget gitu, udah nggak main-main lagi. Ya, jadi memang ya mungkin kalau dilihat gitu ya, sebetulnya nggak ada dari beliau itu yang dari awal saya ingin punya anak yang menghafal Al-Quran. Sebetulnya mungkin nggak ada tersirat seperti itu gitu. Pokoknya pengen anak-anaknya ini yang memang cuma 2, A dan Ade doang gitu ya, pengen jadi anak yang soleh-solehah, mungkin hanya sebatas itu. Tapi di luar itu ternyata
karena dari niat-niat beliau yang tulus, perjuangan-perjuangan yang masya Allah kalau digambarkan ya, kesabaran-kesabaran beliau, terutama dari Umi yang setiap malam berdoa demi anaknya, kemudian ayah yang setiap hari berjuang, dan bukan hanya demi anak-anaknya gitu ya, tapi anak-anak pesantren, kemudian ya yatim piatu itu memang sampai sekarang ayah itu selalu memperhatikan itu. Ayah selalu memperhatikan anak-anak yang du'afa, yatim piatu. Bahkan di UKI ini kalau boleh dibicarakan bahwa mereka yang kami muliakan itu mereka diberi keistimewaan lebih. Ya mungkin kalau dari si biaya kami kurangi atau bahkan kita urus sendiri gitu ya. Nah di situ dengan kata lain bukan berarti kita ingin dilihat orang, tapi kita lebih memandang ke sisi keberkahannya ketika kita mengurus anak yatim begitu. Jadi mungkin dari keberkahan itulah kami bisa seperti ini. Jadi bukan berarti kami bisa seperti ini hanya dengan orang-orang yang kami kenal saja, tapi dengan ya mereka-mereka yang setiap malam juga mendoakan, mereka-mereka yang kami urus juga, dengan keberkahan adanya mereka di sini, mungkin itu menjadi lancarnya kami di sini, kehidupan kami, kemudian belajarnya kami di pesantren, mungkin itu yang menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kami juga di balik itu gitu ya. Jadi kami sangat bersyukur akan adanya mereka-mereka semua, dan perjuangan-perjuangan ayah dan umi yang selama ini sangat kami hargai dan tidak bisa kami balas gitu ya. Sebetulnya dengan niatan ingin menjadi penghafal Al-Quran itu awalnya dari AA sendiri. Jadi kalau misalnya cerita dari pengalaman AA sendiri, itu AA sebetulnya karena ayah sendiri kan dari pengalaman pondoknya yang luar biasa, itu belum pernah sebetulnya ada kayak program tahfidzul Quran atau apalah dulu di pondoknya ayah itu. Pokoknya ayah itu hanya mondok kitab dan Quran tok saja gitu ya, salafiyah orang dulu itu kan. Nah tapi kesini-sini pernah waktu itu pas itu kan SMP di boarding school, bukan boarding school, di pesantren modern itu lah ya, di Al-Aqsa, itu kan cabang Gontor. Nah itu kan bahasa, lebihnya bahasa. Kalau dilihat dari AA waktu itu apakah udah ngafal Quran? Iya pernah, cuma sampai 3 juz aja, bukan orang yang luar biasa sampai berapa juz gitu ngapalin di sana, enggak. Cuma beliau juga terinspirasi dari gurunya juga yang memang dulunya ada di pondok Al-Quran di Jombang. Nah dari situ AA mulai terinspirasi, dan ternyata setelah survei kemana-mana nggak ada yang beliau pilih, dan memang yang waktu itu kita survei itu pondok-pondok modern dan pondok-pondok salafiyah kita, dan di situ udah ya nggak mau kemana-mana, nah gitu bilangnya dia udah sok istirahat aja dulu, istirahatlah seminggu, dan ternyata terpilihlah satu pondok yang kita nggak survei sama sekali, dan ternyata itu adalah pondok tahfidzul Quran. Awalnya kita nggak mengira bisa sampai seperti itu, karena kan kita tidak tahu lingkungan pondok tahfidzul Quran itu seperti apa. Di Jombang itu deh. Yang di Jombang itu Madrasatul Quran, yang di depan pondok Tebuyang itu. Nah dari situ ternyata dari ayah sendiri yang selalu memantau tiap bulan, kita kan nggak pernah nengok ke sana ya karena jauh gitu. Jadi gimana perkembangannya gimana? Alhamdulillah udah sekian juz. Sampai di 10 bulan itu AA ngabarin ya Abi udah beres. Masya Allah. Nah di situ kita kaget kok bisa gitu. Padahal kalau dilihat dari secara gen keturunan itu kan siapa gitu. Tidak ada pionirnya kalau dari keluarga. Tapi ternyata beliau punya idola sendiri yang bisa menginspirasi beliau sampai sekarang, dan tekadnya yang kuat itu terutama, sehingga ketika dia sudah selesai di khatam Al-Quran itu, beliau lancarkan sampai ayah sendiri yang nyuruh untuk yuk ikut musabaqah. Bukan kita memandang ke ini loh karena gengsinya tuh luar biasa, bukan seperti itu, tapi ini demi memurojaah hafalan yang sudah ada dan mengevaluasi diri, terutama ketika kita atau hafalan Al-Quran kita
kita hadapkan di orang lain, bagaimana gitu kan kekuatannya seperti apa, mungkin itu dari sisi kualitas hafalannya, kemudian dari segi syiar itu luar biasa. Bahkan sampai sekarang kan tahfidz Al-Quran itu ada di mana-mana ya, menjadi apa ya, di Indonesia itu lagi naik daunnya gitu ya. Itu kan suatu capaian yang luar biasa bagi bangsa kita ya, yang dulunya mungkin belum mengenal apa sih tahfidzul Quran itu, tapi sekarang bahkan ya almarhum Syekh Ali Jaber yang waktu itu apa ingin menjadikan Indonesia ini ada 10.000 lebih penghafal Al-Quran, itu kan sekarang mungkin sudah tercapai bahkan lebih, dan itu akan terus bertambah, akan terus bertambah, amin, sampai nanti ya, yang memang dari penghafal Al-Quran itu sendiri kan keistimewaannya, salah satu keistimewaannya bahwa seorang penghafal Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi 10 keluarganya, amin, insyaallah. Dan dari situ ketika AA mulai eksis di dunia musabaqah, akhirnya dikenal orang, tapi dengan hal itu tidak mengurangi rasa ketawaduan kita terhadap Al-Quran, bahwa ini loh berkah Al-Quran, ini bukan berkat saya. Jadi semuanya itu berawal dari Al-Quran. Ketika kita memuliakan Al-Quran, mau itu menjadi penghafal Al-Quran, mau itu menjadi qori atau hanya yang membaca Al-Quran saja, ketika kita berkecimpung dalam dunia Al-Quran, semua itu menjadi berkah gitu. Merinding banget ya Allah dengernya ya Allah. Mudah-mudahan kita yang nyimak gitu, terutama Teteh juga bisa terinspirasi, termotivasi dari cerita Ade, cerita Abi Umi, cerita kakak Adi juga. Mudah-mudahan ya makin banyak lagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Nah, tadi kan motivasi dan inspirasi yang Ade dapat ya untuk menghafal Al-Quran. Boleh di-share gak sekarang tips untuk menghafal atau menjaga bagian, emang kayak Ade udah selesai 30 juz tuh gimana ini? Sebetulnya kalau dari cara menghafal itu sendiri, mau itu sudah dihafal ataupun sudah khotam ataupun ya sudah beres, itu tidak ada kata lain selain ulang-ulang sampai hafal, ulang-ulang sampai hafal. Bahkan orang yang sudah mutskin pun bukan berarti di kemudian hari dia akan terus seperti itu, tapi akan ada masanya yang namanya hafalan ya, karena kita ini makhluk khotawan nisyan, itu nisyan itu sampai kapanpun akan melekat bagi manusia gitu ya, sampai kapanpun walaupun dia sudah semutskin apapun. Nah, jadi untuk tips-tips mungkin ya hanya satu itu, ulang-ulang sampai hafal. Tapi mungkin dari sisi yang lainnya, karena yang sedang kita jaga ini, yang sedang kita hafal ini adalah Al-Quran, nah akan banyak sekali godaan-godaan yang akan kita terima gitu ya. Nah, untuk menghadapi itu seperti apa? Tidak ada cara lain hanya dengan yuk kita bareng-bareng mensucikan diri kita, supaya, karena kan Imam Syafi'i telah waktu itu Teh Nur syakautu ila waqi'in su'ahin, itu yang Imam Syafi'i, bahwa beliau berkata, kenapa hafalanku ini buruk sekali itu ya. Oh iya. Ya karena bukan lain karena mungkin kita ini banyak maksiatnya, apalagi di era sekarang ini yang luar biasa godaannya ya, dari gadget aja, walaupun seringan ini dan walaupun udah kita isi dengan berbagai macam Al-Quran, misalnya aplikasi Islami apapun, yang namanya maksiat mungkin yang selewat-selewat itu tetap ada, baik dari perbincangan di media chat dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang harus kita filter lagi, yang itu tanpa kita sadari mungkin dari maksiat-maksiat kecil itu akan berpengaruh terhadap diri kita, terutama pada hafalan kita. Kalau di anak pondok sih biasanya gini terkenalnya, istilahnya kita lagi ngapal, terus ada laki-laki lewat, jangan dilihat itu nanti satu ayat kamu hilang loh, itu istilahnya kayak gitu. Kalau di pondok hafalan, setiap kita ada atau berbohong atau apa, pasti ngebaliknya, ih berapa ayat lo hilang, 10 baris lo hilang, kan kita jadi takut kalau digituin. Nah, artinya tidak ada kata lain, mau kita sebutkan apapun, mau kita sedekat apapun dengan Al-Quran, yuk kita mulai jaga Al-Quran itu dengan baik, dengan cara mungkin kalau hafalan itu diulang-ulang terus, dimurajaah terus,
tapi di sisi lain juga kita menjaga Al-Quran dengan menjaga diri kita terlebih dahulu supaya Al-Quran itu tetap melekat di diri kita, seperti itu. Oke dia. Nah untuk yang terakhir nih Dek, boleh kasih closing statementnya nggak, apa gitu yang mau Ade sampaikan? Mudah-mudahan ini bisa dari obrolan kita yang iseng-iseng, tapi kayaknya justru daging semua nih yang Ade sampaikan nih, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu juga, banyak hikmah untuk Teteh dan untuk orang-orang yang nyimak juga Dek. Silakan Dek kasih closing statementnya Dek. Closing statement apa ya, mungkin hanya sedikit aja bahwa di era yang kita mungkin sulit memfilter akan sesuatu yang di telinga kita yang kita jaga sedemikian apapun, tetap saja kita pasti mendengar sesuatu hal yang mungkin negatif bagi diri kita. Tetaplah kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hati kita yang husnudzon kepada Allah, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita jalani, dan apapun yang kita renungkan dan sebagainya akan kembali lagi kepada Allah, yang akhirnya segala apapun akan berbuah kebaikan dan berbuah ibadah yang memang nantinya ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan husnudzon dan baik, terutama husnul khotimah, kita menginginkannya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya segitu. Nah Dek, sebelum selesai nih boleh minta bacain satu ayat Dek, dengan lagunya terserah Dek, pilihan Dek sendiri. Apa ya? Request deh pengen apa? Apa Teh Nur? Apa ya? Mangga, terserah Dek aja Dek. Ayat tentang keutamaan Al-Quran deh. Keutamaan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Masya Allah. Nah, makasih banyak ya Dea untuk waktunya, untuk kesempatannya juga bisa ngobrol sama Ade, ini hal yang sangat langka banget. Tapi Kapan nih ketemu lagi kayak gini? susah banget karena jobnya penuh banget. Job apa ya? Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, karena tentu sebenarnya banyak banget sih yang pengen diulik gitu dari seorang Ade ini gitu. Tapi ya karena keterbatasan waktu juga ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Atau mudah-mudahan nanti di lain waktu kita gantian lah, ada yang wawancara sosok yang luar biasa ini. Boleh banget, boleh banget. Oke, terima kasih ya yang udah mau menyimak, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, tapi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan kami berdua, dari hal yang tadi udah di-sharing sama Ade ini. Yang terakhir mungkin kita pakai salam bareng aja ya. Iya. Sekian dari kami. Apa ini namanya acaranya? Udah, tutup aja pakai salam deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.